Ketika seseorang ingin membeli kebutuhan sehari-harinya, pasti mereka akan pergi ke pasar ataupun pergi ke mall. Tapi sebelumnya kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli baik secara langsung atau tidak langsung untuk bertransaksi barang atau jasa dan menetapkan harga yang disepakati. Adapun ciri-ciri pasar yang harus kita ketahui, satu, adanya penjual dan pembeli, adanya jasa dan barang yang akan diperjualbelikan, adanya permintaan dan penawaran, dan yang keempat, adanya interaksi antara penjual dan pembeli, dan yang terakhir, terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Fungsi pasar. Fungsi pasar itu terdiri dari fungsi pembentukan harga, di mana pasar sebagai tempat dalam menentukan harga atau nilai suatu barang, karena adanya interaksi atau saling tawar-menawar sehingga munculnya kesepakatan harga. Yang kedua, adanya fungsi distribusi. Fungsi distribusi adalah memudahkannya produsen dalam mendistribusikan barangnya terhadap konsumen secara langsung. Dan yang ketiga, fungsi promosi. Fungsi promosi pasar merupakan tempat yang paling cocok bagi produsen untuk memperkenalkan barang secara langsung dengan konsumennya. Struktur pasar terdiri menjadi dua. Yang pertama, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Apa yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk yang ditawarkan sejenis atau bisa disebut dengan homogen. Dan ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna itu sendiri adanya jumlah penjual dan pembelinya banyak, barang yang dijual homogen, tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan harga, faktor-faktor produksi bergerak bebas, penjual adalah pengambil keputusan, konsumen bebas untuk tawar-menawar, sulit mendapatkan keuntungan tinggi, dan yang terakhir, bebas keluar masuk pasar bagi penjual. Dan bisa kita lihat keadaan pasar persaingan sempurna, lihat pada gambar. Kemudian ada kelebihan pasar persaingan sempurna itu sendiri. Yang pertama, peluang eksploitasi konsumen cukup rendah. Kedua, pasar ini dianggap berorientasi pada konsumen. Ketiga, tidak diperlukan memasang iklan karena produknya homogen. Dan yang terakhir, penjualan akan terjadi secara otomatis jika penjual memasang harga rendah. Ada pula struktur pasar yang kedua, yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang mana jumlah penjual dan pembelinya tidak seimbang. Lanjut dengan ciri-ciri dari pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, jumlah penjual sangat terbatas. Kedua, jumlah pembeli di dalamnya banyak. Yang ketiga, pihak yang berkuasa bebas dan leluasa memainkan harga. Adapun jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli ini merupakan sebuah keadaan atau kondisi pasar di mana hanya terdapat satu kekuatan atau satu penjual yang berkuasa dan mampu menjadi penentu harga dan lainnya. Kedua, pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah sebuah pasar yang terjadi ketika dalam suatu pasar terdapat banyak produsen dengan diferensiasi antar produk yang dihasilkan oleh para produsen, baik merek, pembungkusannya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pasar oligopi. Pasar oligopi adalah sebuah pasar di mana terdapat beberapa penjual atau produsen yang menjadi pemilik saham